warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, saya Alma Rahmawati dari Prodi Gizi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. Di sini saya akan menjelaskan tentang diet penyakit hati. Oke, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya akan memberi sedikit gambaran apa sih itu hati. Hati merupakan salah satu organ penting di dalam tubuh yang berperan sebagai metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, sebagian besar hasil pencernaan yang telah diabsorpsi akan dibawa ke bagian hati untuk disimpan dan diubah menjadi bentuk lain, lalu diangkut ke bagian tubuh yang membutuhkan. Hati juga menyimpan beberapa mineral seperti zat besi dan tembaga yang berperan sebagai pembentukan sel darah merah serta vitamin larut lemak yaitu vitamin A, D, E, dan K atau biasa disingkat dengan AD. Nah, hati juga mengatur volume dan sirkulasi darah serta berperan sebagai detoksiasi obat-obatan dan racun-racun. Oleh karena itu, kelainan atau kerusakan pada hati juga sangat berpengaruh pada sistem pencernaan dan penggunaan makanan di dalam tubuh. Nah, sebagian besar inilah yang menyebabkan gangguan pada gizi. Kemudian kita lanjut pada tujuan dari diet penyakit hati ini. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk meningkatkan status gizi optimal tanpa memberatkan fungsi hati. Dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan regenerasi jaringan pada hati atau mencegah kerusakan pada hati. Kedua, mencegah katabolisme protein. Ketiga, mencegah penurunan berat badan atau meningkatkan berat badan jika dibutuhkan. Ketiga, mencegah atau mengurangi hipertensi. Dan yang terakhir adalah mencegah dari koma hepatik. Selanjutnya kita lanjutkan ke syarat-syarat dari diet ini. Syarat-syaratnya apa sih? Oke, pertama adalah energi yang tinggi atau tinggi energi. Fungsinya adalah untuk mencegah pemecahan protein. Kedua, ada lemak yang cukup. Nah, ini dibutuhkan sekitar 20-25% dari energi total. Kemudian ada protein yang agak tinggi, itu sebanyak 1,25 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan. Kemudian ada vitamin dan mineral, itu diberikan jika si pasien atau penderita membutuhkan. Kemudian natrium yang sedikit rendah. Nah, kemudian juga dibutuhkan cairan yang lebih dari biasanya. Kemudian terakhir ada makanan lunak. Makanan lunak ini diberikan kepada penderita yang mengalami mual atau muntah-muntah, dan bisa juga diberi makanan biasa pada pasien yang mulai membaik. Oke, selanjutnya kita bahas tentang jenis-jenis diet hati. Jenis diet hati itu ada apa aja sih? Pertama, ada diet hati 1, terus kemudian ada diet hati 2, kemudian ada diet hati 3. Bedanya apa dari ketiga diet ini? Nah, pertama, diet hati 1 itu berfungsi pada pasien yang akut, menderita cukup akut, dan itu kebutuhan proteinnya sangat dibatasi, sekitar 30 gram per hari. Kemudian ada diet hati 2, itu berfungsi untuk dipakainya perpindahan antara diet 1 ke diet 2. Itu biasanya dipakai sama pasien yang nafsu makannya sudah mulai ada kemajuan, dan itu juga kebutuhan proteinnya lebih meningkat. Kemudian ada diet hati 3. Diet hati 3 itu biasanya perpindahan antara diet 2 ke diet 3. Itu dipergunakan untuk pasien yang nafsu makannya mulai stabil.
Selanjutnya kita bahas tentang makanan apa aja sih yang harus dibatasi untuk penderita penyakit ini. Yang harus dihindari itu seperti daging-dagingan yang banyak lemaknya, kemudian makanan yang mengandung gas seperti ubi, durian, terus lobak, sayur kol, dan lain-lainnya. Terus makanan yang sama sekali emang nggak boleh dimakan atau harus dihindari itu ada alkohol, terus teh dan kopi yang sangat kental. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila